Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rauli Sipakar, NIM 120140001. Saya dari Prodi Teknik Informatika dan saya dari kelas TPB 49. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan proyek dan program dari bidang studi biologi dan fisika. Nah, sebelum saya menjelaskan program bersama proyek dari bidang studi biologi dan fisika ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang mengapa saya mengambil bidang studi biologi dan bidang studi fisika. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan yang pertama adalah bidang studi biologi. Baiklah, latar belakang saya mengambil bidang studi ini untuk memenuhi UAS PKS 2, yaitu saya ingin lebih lagi mempelajari dan lebih mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, judul yang saya ambil dalam bidang studi ini adalah makhluk hidup. Nah, di sini saya lebih mengkhususkan ciri-ciri dari vertebrata dan invertebrata. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengapa saya harus menjelaskan mengenai ciri-ciri vertebrata dan invertebrata agar saya lebih paham lagi mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan yang pertama proyek dari program bidang studi biologi. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi logarithm untuk membuat proyek dari bidang studi biologi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada di sini integer pilihan. Nah, di sini ada output masukkan pilihan vertebrata dan invertebrata. Nah, dalam kondisi ini, di sini telah diminta untuk menginput pilihan. Nah, di sini pilihan 1, jika kondisi true, maka outputnya adalah pilihan tersebut adalah kategori pilihan vertebrata. Nah, sebaliknya jika kondisi false, maka di sini akan dijalankan pilihan 2. Jika ada pilihan 2, maka akan bernilai true, yaitu kategori pilihan invertebrata. Dan jika false, maka outputnya itu adalah tidak termasuk dalam kedua kategori itu, yaitu vertebrata dan invertebrata. Nah, tanpa berlama-lama lagi, di sini kita akan untuk mengeran flowchart ini. Dari sini user meminta masukkan pilihan vertebrata dan invertebrata. Kita masukkan, kita ketik angka 1 yang muncul apakah vertebrata atau invertebrata. Ini kita enter. Nah, yang muncul adalah kategori pilihan vertebrata. Nah, di sini sudah kita lihat dengan jelas di dalam program ini tadi, di dalam project ini, bahwa jika di kondisi ini pilihannya sama dengan 1, maka kondisinya true, yaitu vertebrata. Nah, di sini telah kita run tadi bahwa jika pilihan 1 memang pilihannya adalah vertebrata. Nah, kita run lagi, kita pilih, kita ketik angka 2, kita enter, user akan mengoutputkan pilihan invertebrata. Sama seperti yang ada di project ini, bahwa jika pilihannya 2 bernilai true, maka yang akan keluar adalah kategori pilihan invertebrata. Nah, di sini ada jika keadaannya false. Jika keadaannya false bagaimana? Nah, mari kita lihat, kita run lagi, kita ketik angka 3, ya bisa angka berapa saja asalkan lebih dari 2, bisa angka 4, 5, 6, dan seterusnya. Kita buat angka 3 saja.
lalu kita enter. Nah, yang muncul adalah tidak termasuk dalam kategori vertebrata dan invertebrata. Sama seperti di flowchart ini, bahwa jika kondisinya false, maka output yang akan dihasilkan adalah tidak termasuk dalam kategori vertebrata dan invertebrata. Sama seperti yang sudah di-outputkan di user, bahwa jika kita memilih angka lebih dari 2, yaitu yang akan muncul atau output yang akan kita dapatkan adalah kategori vertebrata dan kategori tidak termasuk vertebrata dan invertebrata. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam program. Kita akan masuk ke dalam program. Saya akan menjelaskan bagiannya dari baris pertama sampai baris yang terakhir. Nah, sebelumnya di sini saya menggunakan aplikasi DES C++. Nah, di sini program yang saya jalankan ini yaitu tadi masih di bidang studi biologi. Nah, tanpa berlama-lama lagi saya akan menjelaskan program ini. Yang pertama di sini ada dikatakan include IOStream. Nah, ini fungsi dari include IOStream ini adalah untuk memulai sebuah program. Jadi, jika dalam sebuah program include IOStream ini tidak ada, maka program itu tidak akan pernah berjalan atau program itu tidak akan pernah ada gitu. Jadi, include IOStream ini fungsinya intinya adalah di setiap program itu harus diawali dengan include IOStream. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada using namespace std. Nah, ini bisa saja tidak diawali di awal program, tapi agar lebih mudah kita membuatnya di awal saja. Bisa saja di std ini kita taruh di dalam program, tidak di awal, tapi akan memakan banyak waktu. Jadi kita taruh di depan saja. Bisa seperti ini. Di sini ada std. Std ini kita hapus dulu. Nah, ini bisa kita tambahkan std tadi di setiap cout yang ada, kita tambahkan std. Nah, seperti ini. Nah, setiap cout di sini juga. Nah, seperti itu sampai di mana program itu berakhir, di mana cout itu berakhir. Nah, di setiap cout kita tambahkan std, seperti itu. Tetapi agar kita tidak memakan banyak waktu, jadi kita membuatnya di awal program saja agar kita lebih mudah untuk dalam menggunakan waktu dan dalam penggunaannya dalam program juga. Tapi jika memang ingin membuatnya di dalam program, tidak masalah, bisa saja dibuat. Oke, selanjutnya di sini ada in main. Nah, di sini in main ini fungsinya adalah sama seperti include IOStream tadi, tapi kalau include IOStream itu lebih spesifik, yaitu seperti sudah ketetapan di dalam program. Jadi kalau tidak ada dia tuh program itu tidak lengkap seperti itu. Nah, kalau in main ini dia juga harus diawali di awal program, dan dia juga sangat penting dalam program karena ibarat rumah itu harus memiliki pintu. Nah, begitu juga in main ini. In main ini adalah ibarat pintu bagi program. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada di baris ini ada integer pilihannya ada 2 ya. Pilihannya ada 2, dan di sini ada pilihan yang tadi ada pilihan vertebrata dan invertebrata. Nah, di sini kita menggunakan do, yaitu pilihan, ada if. Nah, di kondisi if ini ada 5 kondisi, yaitu ada pertama ada memiliki tulang belakang, kemudian memiliki otak yang berkembang dan sistem saraf pusat, dan selanjutnya. Dan di
else if. Nah, ada juga pilihan yang kedua. Nah, pilihan yang kedua ini yaitu tadi invertebrata, di mana pilihan dua ini adalah ciri-ciri dari invertebrata. Nah, di sini ada dari pilihan dua itu kondisinya ada 5 juga. Yang pertama ada tidak bertulang belakang, ada susunan saraf pusat terletak di perut. Nah, dan selanjutnya. Nah, di sini ada while dan program pun selesai. Nah, di sini saya akan menunjukkan konsep perulangan dan konsep perulangan, percabangan, dan array. Nah, di sini konsep perulangan ada di bagian sini, ada di bagian sini. If ini dan sampai ke else if. Nah, sampai ke sini adalah konsep perulangan. Nah, sedangkan percabangan sendiri terdapat di sini, while ini. Terdapat di baris ini. Di sini adalah konsep percabangan dan di sini adalah konsep perulangan. Di sini adalah konsep perulangan. Nah, dan selanjutnya konsep array sendiri terdapat di baris pertama, di baris awal tadi. Nah, di sini. Nah, ini adalah konsep di bagian array. Nah, dalam program saya ini saya sudah menjelaskan sampai akhir. Nah, di sini saya akan mengcompile program ini. Kita compile, kita lihat hasilnya. Nah, sebelumnya telah kita ketahui jika program kita telah selesai, maka jika kita compile, dia tuh akan mendapatkan hasil. Tetapi jika dia tidak bisa di-compile atau di-run, maka program kita itu masih ada yang salah atau biasa disebut error ya. Nah, jadi di sini sudah ini bisa di-compile. Nah, di sini kita diminta user untuk meminta pilihan. Nah, kita masukkan angka 1. Nah, kita ketik, nah selanjutnya kita enter. Nah, di sini akan muncul ciri-ciri dari vertebrata itu sendiri, sama seperti yang di dalam program tadi. Nah, di sini ciri-ciri dari vertebrata pilihan 1 itu adalah memiliki tulang belakang, yang kedua memiliki otak yang berkembang dan sistem saraf pusat. Nah, dan sampai selesai. Nah, di sini user meminta kita lagi untuk memasukkan angka. Angka berapa yang akan kita masukkan? Nah, kita ketik angka 2. Nah, kita enter. Nah, di sini hasilnya adalah yang angka 2 itu tadi adalah pilihan untuk invertebrata. Nah, di sini ciri-ciri dari invertebrata adalah yang pertama tidak bertulang belakang, yang kedua susunan saraf pusat terletak di perut. Nah, sampai ciri-cirinya sampai ke nomor 5. Nah, ya. Nah, di sini ada lagi user meminta kita untuk memasukkan nilai berapa lagi. Nah, di sini tadi integernya itu hanya ada 2. Kenapa kita diminta untuk lagi memasukkan nilai? Kan seperti itu. Nah, di sini programnya itu agar selesai bagaimana? Kita akan mengetik angka 3. Angka berapa saja bisa, asalkan lebih dari 2, karena tadi program meminta integernya itu hanya ada 2. Jadi selebihnya itu mau angka berapa, berarti kita enter ini. Nah, berarti program sudah selesai. Oke, baik. Sini program dan flowchart dari bidang studi biologi saya telah menjelaskan. Selanjutnya saya akan langsung ke bidang studi. Fisika. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan
flowchart-nya terlebih dahulu. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang mengapa saya mengambil bidang studi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakang saya mengambil bidang studi fisika ini adalah untuk memperdalam pengetahuan saya mengenai potensial listrik. Nah, di sini berhubungan judul yang saya ambil dalam bidang studi ini adalah potensial listrik. Nah, di sini saya akan menjelaskan, di sini sudah ada flowchart seperti biasa yang program yang pertama tadi, saya menggunakan aplikasi logaritma. Nah, di sini ada integer bilangan. Nah, saya dan user mengoutputkan, masukkan bilangan yang Anda inginkan. Nah, di sini ada menginput bilangan. Nah, bilangan yang bilangan kurang dari 2, berarti kurang dari 2 itu adalah satu resepnya gitu. Nah, jika kondisinya true, maka output yang akan kita hasilkan adalah bilangan satu itu adalah medan listrik. Dan selanjutnya program berjalan juga, outputnya bilangan 2 adalah potensial listrik, dan dia langsung ya. Nah, di sini jika keadaannya false, maka false berarti bilangan itu kurang dari 2. Kurang dari 2 itu berarti ada 3, 4 gitu kan. Nah, berarti di sini output bilangan 3 adalah kategori selesai. Ya. Nah, di sini kita akan langsung run flowchart ini. Kita langsung run saja. Masukkan bilangan yang Anda inginkan. Kita masukkan, berarti yang kurang dari 2 itu masukkan 1. Kita enter. Yang muncul adalah langsung ya, bilangan 1 adalah medan listrik dan yang kedua adalah potensial listrik. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan angka 3. Nah, di sini bilangan 3 adalah kategori selesai, sama ya, sama flowchart-nya tadi, bahwa di sini tadi dijelaskan bahwa jika keadaannya false, maksudnya bilangannya itu kurang dari 2, bisa bilangan yang 3, 4, 5, intinya kurang dari 2. Berarti jika kurang dari 2, berarti 3 itu tidak ikut lagi. Tapi kalau 2, dia itu masih ikut dalam bilangan kurang dari 2. Nah, di sini tadi dikatakan jika bilangan kurang dari 2, maka kondisinya akan false. Jadi sini outputnya bilangan 3 adalah kategori selesai. Jadi programnya tadi di sini sama, bilangan 3 adalah kategori selesai. Oke, selanjutnya kembali saya akan menjelaskan mengenai program saya, yaitu mengenai bidang fisika. Nah, di bidang fisika ini saya akan menjelaskan dari program D++ ini sama ya, seperti program yang pertama tadi, saya menjelaskan setiap baris dari program ini. Nah, di sini adalah program dari bahasa C++, yaitu dari bidang studi fisika. Nah, di sini ada input IOStream, di sini ada input IOStream. Nah, fungsinya ini sama tadi ya, seperti program yang pertama, bahwa input IOStream ini seperti ketetapan ya, sudah seperti rumus. Sama seperti ada rumus fisika, matematika, kimia, ada rumus yang sudah memang ketetapan. Dia ini rumusnya ini sudah ada dari dulu seperti itu. Jadi ini juga sama di dalam program ini harus ada. Jika input IOStream tidak ada, kita tidak mengawali input IOStream dalam program, maka program kita itu akan salah terus, akan tidak bisa berjalan, pasti tidak akan ada program seperti itu. Nah, ini juga selanjutnya tadi using namespace std. Nah, ini sama seperti tadi, kita itu bisa membuatnya di dalam program, tapi kenapa kita tidak buat, agar kita lebih menghemat waktu ya. Dan selanjutnya ada in main di sini sudah saya jelaskan tadi bahwa in main itu adalah diletakkan di awal juga, dan in main ini sangat penting juga dalam program karena
untuk mengawal program juga ini seperti in main ini semua bahasa programnya itu sudah maksudnya sudah dirangkum di dalamnya seperti itu. Jadi in main ini sangat penting dalam program. Fungsinya itu sama seperti yang saya jelaskan tadi di awal program bahwa in main ini harus ada ibarat rumah nih ya. Rumah itu harus memiliki pintu. Nah, demikian juga seperti in main ini. In main ini adalah pintu bagi program ini. Seperti itu. Selanjutnya ada float di keterangannya ada 2 ya, integer pilihannya. Dan selanjutnya di sini ada 2 tadi, maksudnya 2 itu pilihannya ini dan yang ketiga ini langsung keluar seperti itu ya. Nah, di sini ada if, di cout, program menghitung medan listrik. Nah, di sini juga sudah dijelaskan bagaimana di sini cout-nya program menghitung medan listrik, dan di sini ada rumus R kas dikali I per R kuadrat, dan nilai Q muatannya diminta berapa, dan nilai R jarak diminta berapa. Kenapa diminta oleh program? Agar kita mengetahui berapa nilai dari kuat medan listrik nantinya yang akan kita dapat. Itu. Nah, untuk bagian else if-nya. Nah, di sini di pilihan 2 tadi kita menjelaskan di pilihan pertama yang medan listrik. Yang di pilihan 2 kita di sini menghitung potensial listrik. Nah, di sini ada rumusnya V sama dengan K dikali Q per R. Tadi rumusnya adalah yang G itu K dikali Q dikali R kuadrat. Sekarang tidak memakai R kuadrat, hanya R saja. Dari sini minta nilai Q muatan berapa, nilai R jarak berapa. Nah, jika nanti sudah dapat, kita akan user akan mengoutputkan nilai potensial listrik itu sendiri. Nah, di sini while sudah ada pilihannya dan program pun selesai. Nah, sebelum saya compile program ini, saya akan menjelaskan di mana saja letak konsep perulangan, percabangan, dan konsep array. Nah, di sini saya menjelaskan dalam program saya ini konsep perulangan terletak pada bagian ini. Di bagian ini sampai ke sini. Nah, selanjutnya di bagian sini. Selanjutnya bagian percabangan. Nah, bagian percabangan sama seperti yang ada di program yang pertama tadi, bagian percabangannya terletak di sini. Ya, percabangan dari program saya ini terletak di sini. Dan selanjutnya untuk konsep array. Konsep array terletak di sini. Nah, jadi dalam program saya ini sudah ada konsep percabangan, sudah ada konsep perulangan, dan konsep array juga. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung compile program ini. Kita compile, jika memang program ini sudah tidak ada yang salah lagi, atau kita sudah merasa dia sudah bisa dijalankan oleh user, maka kita langsung compile program ini. Kita lihat dia bisa di-compile apa tidak, seperti itu. Nah, setelah kita nanti compile program ini, jika program ini berjalan, maka kita akan menjelaskan program ini. Nah, ini kita diminta oleh user untuk memasukkan pilihan. Di sini ada pilihannya 3, tetapi sebenarnya kalau kita tidak memasukkan 3 ini juga nggak apa-apa, karena program ini akan selesai juga seperti itu. Tapi agar dia lebih menarik, agar lebih
lebih banyak ya. Jadi kita masukkan saja. Nah, di sini ada masukkan pilihan. Kita masukkan pilihan yang pertama, ketik angka 1, kita enter, yang keluar adalah katanya di sini program untuk menghitung medan listrik ya. Yang pertama itu tadi kan kita disuruh menghitung medan listrik. Yang kedua itu kita untuk potensial listrik kita disuruh untuk menghitung potensial listrik. Itu yang pertama dulu. Yang pertama kita masukkan nilai Q. Nilai Q-nya kita masukkan angka 2, kita enter. Kita masukkan tadi program meminta nilai Q sama nilai R juga, ya kan? Sama seperti untuk pilihan yang kedua yaitu potensial listrik, kita juga diminta untuk memasukkan nilai Q dan nilai R agar kita nanti menemukan nilai E. Ya, jadi kita masukkan nilainya R yang telah kita hitung terlebih dahulu. Nah, dari sini telah muncul nilai dari kuat medan listrik atau E. E itu sama dengan kuat medan listrik ya. Berarti di sini E itu sama dengan kuat medan listrik. Nah, nilai yang kita dapat adalah 2 kali 10 pangkat minus 9. Dan nilainya sudah kita dapat. Nilai dari medan listrik sudah kita dapat. Nah, sekarang kita ke pilihan potensial listrik. Kita masukkan angka 2, kita enter. Nah, di sini user meminta untuk masukkan nilai dari Q. Kita enter, nilai R-nya kita masukkan yang sudah kita hitung 4. Maka yang muncul di user adalah potensial listrik atau V. V itu sama dengan potensial listrik ya. Keterangan potensial listrik itu sama dengan V, dan E itu sama dengan kuat medan listrik. Nah, di sini hasil dari potensial listrik atau V sama dengan 6,75 kali 10 pangkat 9 volt. Dan untuk kuat medan listrik tadi adalah sama dengan 2 kali 10 pangkat 9 Newton per Coulomb. Nah, di sini kita telah dapat potensial listrik tadi 6,75 kali 10 pangkat 9 volt. Dan selanjutnya di sini user meminta masukkan pilihan. Ini masih ada pilihan kan ini. Jadi kita masukkan pilihan 3, berarti keluar ya. Berarti program telah selesai. Nah, kita diminta oleh program untuk keluar. Program telah selesai. Nah, seperti itu di bagian bidang biologi dan fisika saya telah menjelaskan flowchart dan programnya masing-masing, dan saya telah menjelaskan juga latar belakang mengapa saya mengambil bidang studi biologi dan fisika. Nah, baiklah, sekian dari hasil penjelasan saya mengenai flowchart dan program dari masing-masing bidang studi. Ada 2 bidang studi tadi. Jika masih ada yang salah, mohon dimaafkan. Kata-kata saya yang masih salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.